Bab 612. H1 Konferensi. Malam ini, Kingston Jiang tidur sangat nyenyak. Tidur sampai langit cerah. Selama 2 hari berikutnya, Kingston Jiang tinggal di kamar saja, tidak keluar untuk berjalan-jalan. Dalam sekejap mata, konferensi Gunung Tian Shan akan segera dimulai. H1 dimulainya konferensi Gunung Tian Shan. Partai Tian Shan di depan gerbang gunung. Kingston Jiang memandang Klu Tang dan berkata, "Klu, besok adalah hari konferensi Gunung Tian Shan dimulai. Kamu hari ini berangkat kembali ke Jiangzhong, menungguku di Jiangzhong." Ekspresi Klu Tang tampak tidak puas. Dia benar-benar tidak ingin pergi. Dia tidak takut mati, hanya takut Kingston Jiang kenapa-napa. Tetapi dia tahu bahwa Kingston Jiang tidak akan merasa nyaman jika dia tidak pergi. "Baiklah, suamiku, aku akan kembali dulu. Kamu harus berhati-hati, jangan bertindak gegabah jika ada masalah. Ingatlah bahwa masih ada orang yang menunggumu." "Baiklah, aku tahu, pergilah." Kingston Jiang sedikit melambaikan tangannya. Klu Tang melemparkan dirinya ke pelukan Kingston Jiang dan memeluknya erat-erat. "Suamiku, hati-hati." Kemudian, berbalik dan pergi. Kingston Jiang berdiri di tempat, melihat Klu Tang turun gunung, hatinya juga merasa lega. Tidak jauh dari sana, seorang wanita sedang makan kuaci dan menyaksikan adegan ini dengan tenang. Baru setelah Klu Tang pergi dia berjalan mendekat dan tersenyum, ini telah mengusirnya pergi. Kingston Jiang berbalik, memandang Winona Jiang, dan berkata dengan lemah, "Mengapa, ada masalah?" "Tidak apa-apa, hanya sedikit bosan saja, keluar untuk jalan-jalan, kebetulan bertemu dengan kamu." Winona Jiang melirik Kingston Jiang dan tersenyum, "Melihat warna wajahmu, pemulihan lumayan cepat juga, hanya saja, konferensi besok nanti, tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membunuhmu, kondisimu yang sekarang, khawatir itu tidak akan bertahan beberapa ronde. Ini tidak perlu kamu khawatirkan." Kingston Jiang tidak banyak bicara kepada Winona Jiang. Sebab, Launa dan Laura masih mengikutinya. Dia berbalik dan pergi. Winona Jiang menggigit biji kuaci dan memandang Kingston Jiang yang pergi, senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Besok adalah konferensi, dia juga khawatir akan terjadi suatu masalah. Kingston Jiang ini, sebenarnya apa yang ingin dilakukan, hanya berharap tidak ada yang terjadi. Dia menghela nafas dalam hatinya, dan setelah menghela nafas panjang, dia berbalik dan pergi. Kingston Jiang kembali ke rumah kayu. Ronnie Ouyang muncul tepat setelah dia kembali. Melihat Kingston Jiang duduk bersila di tempat tidur, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kakak Jiang, bagaimana cederamu?" Kingston Jiang meliriknya dan berkata, "Baik-baik saja. Aku akan periksa denyut nadimu." Ronnie Ouyang berjalan mendekat. Kingston Jiang mengangguk dan mengulurkan tangannya. Setelah Ronnie Ouyang memeriksa denyut nadi, ekspresinya tampak serius dan berkata, "Napas masih sangat lemah, kamu seperti ini, besok." Kingston Jiang menarik tangannya. Lukanya sudah lama sembuh dan kekuatannya sudah pulih sejak lama, dia mahir dalam ilmu medis, tidak sulit untuk bersembunyi dari Ronnie Ouyang. Dia memandang Ronnie Ouyang dan bertanya, "Besok apa rencana kalian?" Ronnie Ouyang berkata, "Sesuai ide bos besar, mendorong kamu keluar, memancing kebencian, dan membiarkan petarung Dacia menyerang kamu, dan orang-orang kita akan mati-matian melindungi kamu dan membunuh mereka semua yang menyerang kamu, benar-benar memancing kebencian semua orang, sewaktu emosi petarung yang dipimpin oleh Partai Tian Shan kehilangan kendali, mereka akan memunculkan wajah asli mereka dan musnahkan semua petarung dari Partai Tian Shan. Kalau kamu, bagaimana kamu beraksi?" Kingston Jiang memandang Ronnie Ouyang. Dia ingin tahu bagaimana Ronnie Ouyang bisa membunuh Felix Murong. Ini adalah orang kuat di tingkat alam ke-7 pada 100 tahun yang lalu, sekarang 100 tahun telah berlalu, kekuatannya pasti telah mencapai tingkat yang luar biasa, akan sulit untuk membunuhnya. Setelah Felix Murong berhasil, aku akan mulai beraksi, hal ini tidak perlu kakak Jiang khawatirkan. Ronnie Ouyang berbicara, rencananya, dia tidak memberitahu Kingston Jiang rencananya.
Kamu istirahat yang baik, aku akan pergi dulu. Dia bangkit dan pergi. Kingston Jiang memejamkan matanya dan terus memejamkan matanya untuk beristirahat. Pada saat ini, di kamar lain, beberapa orang berkumpul di sini. Ada Shadow, ada Tuan Long. Ada juga seorang lelaki tua. Orang tua itu sangat tua, mengenakan pakaian zaman dulu, memegang sebatang rokok di tangannya, merokok, ruangan penuh dengan asap dan membuat orang tersedak. Guru. Tuan Long, dengan wajah yang bermartabat. Bagaimana situasinya? Lelaki tua yang sedang merokok itu bertanya. Orang tua itu bukan orang lain, dia adalah gurunya Dika Long dan salah satu dari 4 penjaga uang 100 tahun yang lalu, merupakan orang hebat di atas orang hebat. Banyak orang telah tiba. Dika Long berkata, banyak dari mereka datang diam-diam, kekuatan orang-orang ini sangat kuat, setelah tiba di partai Tian Shan, belum muncul sama sekali, lihat besok saja, seharusnya sampai saat-saat terakhir, tak satu pun dari orang-orang kuat ini akan muncul. Ada siapa saja? Bertanya dengan tenang dengan ekspresi tenang sambil menghisap rokok. Dika Long menjawab, saat ini masih belum bisa mengetahuinya. Ngomong-ngomong, apakah Tuan Z telah tiba? Tanya Peony. Tidak melihat tetua Wang muncul, seharusnya sudah tiba, diam-diam bersembunyi. Kata Dika Long. Sudah tahu, pergilah. Peony melambaikan tangannya. Iya. Dika Long berbalik dan pergi. Shadow juga ikut pergi. Setelah berjalan keluar dari rumah kayu, Shadow bertanya, Tuan Long, kali ini hampir semua pemain kuat di seri Sekte Gu telah tiba, apakah yakin dapat menangkap mereka semua sekaligus? Apa rencana detail kita? Dika Long melirik Shadow, wajahnya menjadi gelap, dan berkata, apa yang harus kamu ketahui secara alami akan memberitahu kamu, yang bertanya hal tidak pantas untuk ditanyakan. Ya. Shadow tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dika Long berbalik dan pergi. Shadow mengangkat kepalanya dan melihat kepergian Dika Long, secara sekelias ekspresi takut di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi Wang yang saat ini telah memberikan perintah membunuh, tidak peduli hasil konferensi dari Gunung Tian Shan seperti apa, siapa yang telah memenangkan posisi sebagai tetua, orang-orang di sini, tak satu pun tersisa, semua harus mati. Dia sudah menanam bom yang kuat di partai Tian Shan sejak lama. Sewaktu diaktifkan, banyak gunung berselimut salju di partai Tian Shan akan runtuh dalam sekejap, dan tidak ada petarung yang berkumpul di partai Tian Shan tidak satu pun bisa melarikan diri. Bahkan jika yang kuat dapat melarikan diri, sama sekali tidak mungkin untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup dengan aman. Karena sudah banyak orang yang mengawasi di sekitar, orang-orang ini memiliki senjata berteknologi tinggi. Tidak peduli seberapa tinggi seni bela dirimu, di bawah hujan peluru pasti akan mati seketika. Ketenangan di tengah malam. Hanya tinggal beberapa jam lagi konferensi Gunung Tian Shan akan dimulai. Pada saat ini, banyak orang tidak mengantuk. Orang-orang ini semua memiliki hantu di hati mereka, dan mereka semua memiliki tujuan mereka sendiri. Marco Jiang ingin menggunakan tangan petarung yang hebat untuk membunuh Tortura. Felix Murong ingin memusnahkan petarung. Ronnie Ouyang ingin membunuh Felix Murong dan menjadi kepala Sekte Gu. Tuan Long ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan Sekte Gu. Shadow, atas nama Wang, ingin memusnahkan semua orang. Perang akan segera dimulai, siapa yang bisa tertawa pada saat terakhir? Di tengah malam, seorang wanita perlahan berjalan dari kaki gunung. Ini Klutang yang telah pergi dan datang kembali. Klutang telah merencanakan untuk pergi, tetapi dia merasa bahwa dia tidak bisa pergi. Dia khawatir sesuatu akan terjadi, dan khawatir bahwa setelah pergi kali ini, dia tidak akan pernah melihat Kingston Jiang lagi. Setelah dipikirkan dengan cermat, dia berbalik lagi, tetapi dia tidak menunjukkan wajah. Dia mengenakan topi berkain, dengan kain kasa hitam di sekitar topi, menutupi wajahnya dan membuatnya sulit untuk dilihat. Dia memanjat perlahan dan muncul di partai Tian Shan. Malam memudar, dan langit berangsur-angsur cerah. Saat fajar, di partai Tian Shan menjadi ramai.
Di aula utama Partai Tianshan, orang-orang terus berdatangan. Orang-orang ini semuanya adalah master kuno yang kuat dan terkenal. Konferensi Gunung Tianshan telah dimulai. Bersambung.